Ini Kiai, tadi kata Kiai, dikir jangan diakui, ya, sholat jangan diakui, gitu. Nah, kalau nggak diakui, kan bukan manusia, kan Allah yang berzikir menurut tajalli. Lah, kalau gitu yang masuk surga itu siapa, Kiai? Apakah makhluk? Apakah Allah? Nah, terus juga yang masuk neraka itu siapa? Itu. Kalau menurut wujud, ya wujud hanya Allah yang wujud. Makhluk Adam tidak ada. Air hujan kalau sudah sampai ke lautan, air hujan muncul mboten? Nama air hujan muncul napa mboten? Mboten. Tapi yo jangan dikatakan gini, ruhaniyah sampai sudah lebur nama itu, tinggal innani anallah, sampean keluarkan di orang syariat. Aku iki Allah. Remek kuwi nek adik ngono kok. Padahal benar. Miturut keadaan rohani jenengan kan sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Kiai, mau tanya. Nggih. Ya ini nama Bu Sari ya, dari Tanggul. Ini Kiai, tadi kata Kiai, dikir jangan diakui, ya, sholat jangan diakui, gitu. Nah, kalau nggak diakui, kan bukan manusia, kan Allah yang berzikir menurut tajalli. Lah, kalau gitu yang masuk surga itu siapa, Kiai? Apakah makhluk? Apakah Allah? Nah, terus juga yang masuk neraka itu siapa? Itu. Kalau menurut wujud, ya wujud hanya Allah yang wujud. Makhluk Adam tidak ada. Kalau menurut umum ini kan gini, mudah-mudahan kuburannya Bu Sari jadi taman surga kan gitu. Ya, mudah-mudahan kuburannya Bu Sari tidak dijadikan jurang neraka kan gitu. Apakah neraka ada di dalam kuburan? Iya, umumnya kan gitu, Kiai. Iya. Iya. Ya itu juga sebaliknya, apakah surga itu ada di dalam kuburan? Ya. Kalau saya lihat fakta, saya tukang gali kuburan, Kiai. Iya. Itu. Nah. Tapi tidak ada, gak panas kain kafannya, tetap itu, Kiai. Iya. Ya terima kasih, Kiai. Mohon maaf semuanya. Manusia ruhaniyahnya itu Allah menempatkan dua golongan. Ada golongan ruhaniyah itu disebut ahlul hijab, yang kedua ahlus syuhud. Siapa ahlu hijab itu? Ahli hijab adalah rohaniyah kita masih terhijabi oleh sesuatu, sehingga rohaniyah itu belum bisa sampai pada Allah. Istilah lain, air hujan yang turun dari atas ke lautan itu nggak bisa turun, belum bisa turun, mesti disebut awan,
Kalau turun sebelum sampai ke lautan tetap disebut air hujan, ma'ul mator. Disebut nama itu. Masalahnya belum sampai ke laut. Itu ahli hijab. Golongan kita yang rohaniah kita belum dimasukkan Allah golongan kekasihnya yang disebut ma'rifatullah. Belum. Kalau kita bicara apa sebab mereka seperti itu, panjang keterangannya nggih sing sampun kula terang nih, Pak. 1, 2. Ada rohaniah kita itu digolongkan Allah sebagai golongan ahli syuhud. Apa ahli syuhud itu? Asyuhud. Syuhud itu adalah persaksian yang sudah benar. Rohaniah itu tahu bisa bersaksi melihat siapa yang disaksikan. Bahasa proses inilah yang kusebut sebagai ruhaniyah yang sudah makrifat pada Allah. Tapi bukan perkaranya ruh itu bisa melihat Allah, enggak. Sebab tidak ada cerita ruh itu ruh. Disebut ruh kan masih kesebut ruh kan makhluk, Pak ya. Masih kesebut ruh itu berarti si makhluk. Enggak ada ceritanya bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Niki kula giring. Mangga sama kan jenengan jawab yang masuk surga lah Allah sendiri. Lah gitu dah. Oke. Nanti arahnya itu ke situ nanti. Bapak Ibu, yang disebut ma'rifatullah itu adalah ruhaniyah yang sudah bisa kembali kepada Allah. Tapi jangan diartikan ruhaniyah makhluk ini bisa melihat Allah. Enggak. Air hujan kalau sudah sampai ke lautan, air hujan muncul mboten? Nama air hujan muncul napa mboten? Mboten. Tapi yo jangan dikatakan gini. Ruhaniyah sampai sudah lebur nama itu, tinggal innani anallah, sampean keluarkan di orang syariat. Aku iki Allah. Remek kuwi nek adik ngono kok. Padahal benar. Miturut keadaan rohani jenengan kan sudah tidak ada. Iku majedop iku. Orang ngene kalau Pak. Tapi benar, kebenaran di dalam dikeluarkan. Berhubung di luar itu belum masuk ke iman itu, monteng Pak. Laksana layangan, kebesaran angin, monteng, akhirnya ceblok. Makanya sebagai fitnah, lah gitu dah. Di situ. Gini Pak, ahli syuhud itu ahli di mana ruhaniyah dalam dirinya sudah tidak ada. Nama ruh itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Dirinya hamba sudah tidak ada. Dirinya ya. Tapi orang lain memandang dirinya si A ini masih ada. Boleh orang lain melihatnya. Tapi mengapa dia kok nggak tahu dirinya si A itu sudah tiada? Apa mungkin kita yang buta mata dohir bisa melihat orang itu tidak buta? Sakit melihat? Nggak bisa. Kita kepingin bisa melihat orang itu tidak buta. Syarat satu, kita tidak boleh buta. Makanya yang tahu wali itu Nah di situ maksudnya. Sebetulnya endingnya itu ahli syuhud itu adalah yang berlaku di dalam hatinya cuman Allah. Itu dalam keahatan. Dan ini sudah tidak mengenal neraka. Nama neraka itu kan makhluk toh Pak. Surga itu makhluk betul. Makhluk. Jadi dia sudah tidak berlaku nama surga dan nama neraka.
Mosok sih Allah mlebu neraka? Masa sih Allah mlebu surga? Allah kan sudah mengikrarkan diri, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Artinya Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Cuman bagaimana kita mengklikkan itu dalam rohaniyah kita. Otomatis lewat proses pengajaran kita dari ajaran Rasulullah. Mau anjang nek diterangkan wis tak terang balik-balik. Bapak Ibu, kalimat surga, kalimat neraka itu makhluk buat siapa? Kembali lagi kepada ahli hijab. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, berarti neraka ini. Berarti neraka. Sungguh sengsara bagi mereka yang mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Gak percaya Pak, kalau di dunia ini ada akhirat, gak percaya. Secara otomatis dia tidak akan bisa masuk di dalam akhirat ketika di dunia, nggak bisa. Inilah mereka yang tidak bisa kembali pada Allah, sehingga berlakunya nama neraka hanya mereka yang belum bisa kembali pada Allah. Terus bagaimana bagi mereka yang sudah bisa kembali? Nggak berlaku lagi. Nama neraka nggak berlaku lagi, pengharapan surga, surga. Tetapi ingatlah, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang dimaksud surga itu adalah kedamaian. Berarti yang mendapatkan kedamaian merekalah yang bisa kembali. Makanya disebut satu ayat, wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ridho dan diridani. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mengapa dia dikatakan damai? Karena dia mau kembali. Mengapa dia bisa kembali? Karena tahu jalannya. Mengapa dia tahu jalannya? Karena matanya tidak buta. Bisa kembali. Rodiatan, dengan hati yang ikhlas ridho. Ikhlas ridho bagaimana? Tidak mengakui dirinya sudah fana. Allahnya, apa mungkin Allah itu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh akal? Tak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi menempatkan keahatan itu di ahli syuhud karena bisa kembali, menempatkan di luar ahadiyah, di luar ahad apalagi di luar ahadiyah itu adalah ahli hijab karena tidak memperhatikan apa seruan Allah lewat Rasulullah di dalam ajarannya. Akhirnya inilah yang diartikan oleh teman-teman saya di ilmu sejati muncul yang namanya reinkarnasi. Beliau mengartikan reinkarnasi itu jatuh pada ruh yang akan regenerasi maneh. Kadang jatuh ke khayawan. Mohon maaf, saya luruskan, itu adalah sanepan poro romo. Ya, saya tegaskan, itu sanepan para romo. Bukan perkarane ruh yang tidak bisa kembali itu netis nang anak nang putu, bukan netis nang gone khayawan, bukan. Wa min waraihim barzakhun, ruh yang tidak bisa kembali itu dikurung Allah di alam barzah, di alam barzah. Alam di mana pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ternyata barzah itu dinding, Pak.
yang amat tebal yang menutupi. Itulah hijab dalam hati kita. Hijab disebut barzah. Sebetulnya di dunia ini barzah kita adalah duniawi ini, nutupi terhadap Allah, nutupi ruh, sehingga ruh itu tidak bisa makrifat pada Allah, tidak bisa kembali. Nah sekarang di dunia barzah ini gempur, udah hilangkan. Kalau sudah hilang, maka masuklah kita, dimasukkan Allah di golongan ahli suhud, ahli yang selalu bersaksi melihat makrifat terhadap Allahnya. Begitu Pak G.